Waktu kita lagi jalan-jalan di pantai, pernah kepikiran nggak sih kalau pasir yang kita injak itu isinya bisa jadi harta karun untuk kehidupan modern kita? Kelihatannya sih cuma pasir biasa buat berjemur ya kan? Tapi ternyata ada rahasia besar di dalamnya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Coba bayangin deh, pantai tempat kita main, bikin istana pasir, ternyata itu juga tambang mineral super berharga. Ini bukan cerita film loh, ini beneran kejadian di banyak tempat di dunia. Dan cara nambangnya itu, wah keren banget. Oke, jadi di pembahasan kali ini, kita bakal lihat apa aja sih harta karun yang ngumpet di pasir itu. Terus gimana susahnya misahin butiran-butiran super kecil ini. Kita juga bakal lihat sihir fisika yang dipakai buat misahinnya. Ngintip proses di pabriknya, sampai akhirnya jadi barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Harta karun tersembunyi. Jadi gini, pasir pantai itu nggak sesimpel kelihatannya loh. Di antara miliaran butir pasir biasa, nyelip mineral-mineral yang harganya, wow, luar biasa. Nah, istilah kuncinya itu plasar pantai. Gampangnya gini deh, alam itu udah bantuin kita nyortir duluan. Ombak dan arus selama ribuan tahun secara alami misahin mineral-mineral yang berat dan ngumpulin mereka di satu tempat. Jadi, para penambang udah tahu banget di mana harus nyari. Terus harta karunnya apa aja sih? Nah, ini dia daftarnya. Ada zirkon, ilmenit, rutil. Kedengarannya asing ya namanya. Tapi jangan salah, mineral-mineral inilah bahan baku buat semuanya. Mulai dari cat tembok di rumah, sampai HP yang ada di kantong kita. Bener-bener jadi tulang punggung industri modern. Oke, jadi kita udah tahu mineral berharganya ada di sana, kecampur sama pasir. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara ngambilnya? Nah, ini dia tantangan gila-gilaan buat para insinyur. Ini nih, inti masalahnya. Gimana coba caranya? Kalau dilihat mata, ya semuanya cuma pasir. Sama aja. Gimana cara kita bisa comot butiran yang berharga doang? Nggak mungkin kan pakai tangan satu-satu? Dan disinilah jeniusnya. Jawabannya bukan dari apa yang kelihatan mata, tapi justru dari yang nggak kelihatan. Jadi, tiap mineral itu punya sifat fisik yang unik. Beda kepadatan, beda sifat magnetnya, beda juga konduktivitas listriknya. Nah, sifat-sifat inilah yang bakal kita manfaatin. Nah, ini kita masuk ke solusinya. Kalau saya bilang sih, ini kayak simfoni pemisahan. Kenapa? Karena ini adalah proses di mana berbagai prinsip fisika main bareng secara harmonis buat misahin tiap mineral berharga. Jadi ada 3 metode utama yang dipakai berurutan. Pertama, gravitasi, buat misahin mana yang berat, mana yang ringan. Kedua, magnetisme, buat narik mineral yang nempel sama magnet. Dan ketiga, elektrostatik, pakai listrik statis buat pemisahan akhir yang super presisi. Masing-masing metode ini punya target mineralnya sendiri-sendiri. Oke, metode pertama, gravitasi. Coba bayangin perosotan air yang bentuknya spiral. Nah, pasir dicampur air terus dituang dari atas. Nanti butiran mineral yang lebih berat bakal nyemplung ke bagian dalam spiral. Sementara itu, pasir biasa yang lebih enteng bakal kelempar keluar dan ke bawah air. Simpel tapi efektif banget. Lanjut, yang kedua, magnetisme. Campuran yang tadi udah lebih pekat ini, sekarang dilewatin ke alat pemisah magnetik. Mirip kayak waktu kita mainan magnet buat narik serbuk besi dari pasir, mesin-mesin ini pakai drum magnet super kuat buat nangkep mineral kayak ilmenit dan magnetit, misahin mereka dari yang lain. Dan terakhir, sentuhan paling jitu, elektrostatik. Pernah nggak gosok-gosok balon ke rambut terus balonnya jadi nempel di tembok? Nah, prinsipnya persis kayak gitu. Mineral-mineral yang udah kering ini dikasih muatan listrik. Mineral yang konduktif bakal cepat hilang muatannya terus jatuh. Tapi yang non-konduktif bakal tetap nempel di drum yang muter dan akhirnya kepisah deh. Cerdas banget kan prosesnya? Oke, tadi kan teorinya. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua prinsip ini dijalanin di pabrik pengolahan yang super besar. Ini alur sederhananya ya, biar kebayang. Pertama, pasirnya disaring kasar dulu, terus dipisah pakai gravitasi buat buang pasir-pasir yang nggak guna. Habis itu pakai magnet buat narik target pertama. Kalau udah kering, baru deh masuk ke tahap akhir pakai elektrostatik dan magnet yang lebih canggih buat misahin sisanya sampai tiap mineral jadi murni. Jadi, tiap tahap itu nyiapin buat tahap berikutnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling serunya. Setelah semua proses yang ribet tadi, hasilnya apa sih? Kenapa juga ini penting banget buat dilakuin? Hasilnya, wah ini transformasinya luar biasa. Dari yang tadinya cuma kelihatan kayak tumpukan pasir biasa, sekarang kita punya tumpukan-tumpukan terpisah isinya mineral murni. Di sini zirkon, di sana rutil, yang ini ilmenit. Udah kayak sulapnya industri modern deh. Dan ini dia kenapa semua itu penting banget.
Ilmenit sama rutil itu bahan utama buat bikin titanium, logam super kuat dan ringan buat pesawat. Zirkon itu penting banget buat keramik yang tahan panas, magnetit buat bikin besi, dan monasit, nah ini sumber unsur tanah jarang yang penting banget buat semua alat elektronik kita. Jadi, kutipan ini pas banget ya buat ngerangkum semuanya. Dari sebutir pasir yang kelihatannya sepele, kita bisa dapat bahan baku vital buat ngebangun dunia super canggih yang kita tinggali sekarang. Makanya, lain kali kalau lagi di pantai, coba deh lihat pasirnya dengan cara yang beda. Dan ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita semua. Kalau dari pasir aja bisa dapat harta sebanyak ini, kira-kira matahari berharga apa lagi ya yang sebenarnya tersembunyi di sekitar kita, nunggu buat ditemuin?